Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia kali ini, anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semoga semuanya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema tips hidup bahagia. Alhamdulillah, di hari yang keberapa ini maksud sama? Hari yang ke-12. Di hari yang ke-12 dari bulan suci Ramadan ini kita bisa kembali menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan untuk meridhai amal kebajikan kita. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan poin yang pertama dari tips hidup bahagia, yaitu iman dan amal soleh. Kali ini kita akan memasuki tips yang kedua. Silahkan yang punya bukunya ya, atau yang punya PDF-nya, silahkan dibuka di halaman 16. Nah, silahkan dibuka di halaman 16 dengan judul berbuat baik terhadap sesama makhluk. Berbuat baik terhadap sesama makhluk. Alhamdulillah, dibaca. Termasuk yang dapat mengusir Dua. Perbuatan baik terhadap sesama makhluk, termasuk yang dapat mengusir bersama gundah dan perasaan gundah dan gelisah adalah berbuat baik kepada sesama makhluk dengan ucapan, perbuatan serta berbagai bentuk kebajikan. Ya. Tips yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan hidup adalah berbuat baik terhadap sesama makhluk. Berbuat baik terhadap sesama makhluk. Perhatikan baik-baik. Kenapa di sini penulis Syekh As-Sa'di rahimahullah tidak mengatakan berbuat baik terhadap sesama manusia? Kenapa berbuat baik kepada sesama makhluk? Saudara. Cakupannya lebih luas. Bagus. Makhluk itu cakupannya lebih luas. Selain manusia ada nggak makhluk lain masuk kasah? Contoh? Jin. Malaikat. Hewan. Tumbuhan. Nah, kita di dunia ini, di muka bumi ini, kita itu berinteraksi, bergaul dengan manusia tok atau juga dengan makhluk yang lain? Dengan makhluk yang lain. Kita ini cuma butuh dengan manusia atau juga butuh dengan makhluk yang lain? Butuh dengan makhluk yang lain. Kita butuh nggak dengan hewan? Butuh. Contohnya apa, Mas Anjasya? Butuh dengan hewan? Ayam. Ayam. Sukanya ayam. Ya. Kita butuh dengan ikan. Kucing butuh? Enggak. Nggak butuh? Betul. Buat apa? Buat hiburan. Ya. Buat kasih makanan. Ya. Sapi, dagingnya, kambing. Kita lagi puasa. Jangan ngomongin makanan terus. Kita butuh dengan tumbuhan? Contohnya apa, Mas Abdullah? Abdullah? Contohnya apa? Kangkung. Tadi sahurnya kangkung ya. Jadi kita itu di dunia itu berinteraksi bukan cuma dengan manusia, tapi kita berinteraksi dengan semua jenis makhluk. Makanya di sini kita diajari berbuat baik terhadap sesama makhluk. Ya. Seandainya manusianya itu orang kafir, orang apa? Kafir. Apakah kita tetap disuruh berbuat baik kepada mereka? Disuruh. Nah? Disuruh. Iya. Ya. Walaupun dia orang kafir. Cuman tentunya haknya Muslim itu jelas lebih besar dibandingkan haknya orang kafir. Ya. Karena dia punya
keimanan yang menuntut hak yang lebih dibandingkan orang kafir. Baik. Penulis mengatakan, termasuk yang dapat mengusir perasaan gundah dan gelisah adalah berbuat baik terhadap sesama makhluk dengan ucapan, perbuatan, serta berbagai bentuk kebajikan. Jadi ketika kita berbuat baik kepada sesama itu bisa berupa ucapan, apa? Ucapan, bisa berbentuk perbuatan, bisa hal-hal yang lain. Ya. Ucapan contohnya ngomong dengan bahasa yang halus. Kalau ada orang sedang duduk di pinggir jalan, kita mau lewat, bagaimana Mas Anjasya? Permisi. Ya, itu namanya ucapan yang baik. Ya. Ketika kita mau minta tolong sama adik kita, Usamah mau minta tolong sama Abdullah misalnya, gimana caranya Mas Usamah? Terus? Tolong ambil minum. Tolong. Contoh yang nggak baik gimana? Tuh, ambilin. Itu namanya contoh yang tidak baik. Ya. Mas Anjasya mau minta tolong sama Mas Abdurrahman. Ya. Jadi jangan, Mas angkatin. Enggak. Tapi apa? Mas minta tolong. Ya. Ini namanya berbuat baik dengan ucapan. Kalau berbuat baik dengan perbuatan apa? Contohnya? Membantu Abi, membantu Umi. Ya. Jadi Mas Anjasya kalau latihan apa namanya itu? Apa tadi? Barbel. Itu bukan untuk jotos. Tapi untuk apa? Untuk ngangkatin jemuran. Oh, nggak ada gunanya kalau misalnya latihan apa namanya tadi? Barbel tapi nggak mau ngangkat jemuran, nggak mau nyuci piring. Buat apa punya kekuatan? Ya. Jadi olahraga itu cuma sarana saja. Cuma sarana, bukan tujuan. Terus yang lainnya, berbuat baik dalam bentuk yang lain selain ucapan perbuatan. Apa coba? Ada yang tahu? Pintar yang tahu? Apa? Kebijakan. Kebajikan. Contohnya apa? Kebajikan selain perkataan perbuatan apa contohnya? Perbuatan. Selain perbuatan, selain ucapan. Menyelesaikan perselisihan. Bagus. Ya, Mas Usamah dengan Mas Anjasah lagi apa? Lagi tukaran. Ya. Nah, datang Mas Ukasha. Ya. Ya. Stop. Apalagi selain menyelesaikan perselisihan? Hah? Membayar utang. Berarti dengan apa itu? Dengan duit. Dengan uang. Itu namanya berbuat baik. Ya. Termasuk juga dengan makanan. Ya, termasuk juga dengan makanan. Ketika kita berbagi, maka kita akan bahagia. Yakin? Yakin? Itulah. Ketika kita berbagi, kita akan bahagia. Yakin? Hah? Amin tanya. Punya mendoan 1. Punya mendoan 1. Dede Tolha pengen. Lebih enak dimakan sendiri atau diparuh jadi 2? Masya Allah. Masya Allah. Mas Anjasya, ketika mendoan 1 sama mendoan separuh, kalau dimakan lebih kenyang mana? 1 apa separuh? 1. Mas Anjas milih yang separuh atau yang 1? 1. Milih yang 1. Tapi ketika kita berbagi, itu kita akan lebih bahagia dibandingkan kita makan semuanya. Kenapa coba kira-kira? Berkah, bagus. Dapat pahala, bagus. Sama?
berbagi kepada orang lain. Karena kebahagiaan itu bukan dari perut, tapi kebahagiaan itu dari hati. Apakah kita bisa bahagia ketika perut kita kenyang, tapi kita melihat adik kita kelaparan? Bisa jasa? Gak bisa. Ya. Karena kebahagiaan itu sumbernya di mana? Di dalam hati. Coba ingat nggak kisah para sahabat yang ketika selesai peperangan, kemudian yang masih sehat berusaha untuk menyelamatkan para korban yang sedang pada kesakitan. Ingat nggak? Ada 3 orang. Haus orang yang pertama. Maka cepet-cepetlah yang sehat itu bawain apa? Air. Begitu sudah mau minum ternyata dengar suara. Ya, ada suara. Haus. Si B. Kalau ini si A. Begitu mau minum, siapa tahu si B lebih haus daripada aku. Sana dulu aja. Akhirnya cepet-cepet dibawa ke si B. Begitu si B mau minum, ternyata terdengar ada suara haus. Si C. Apa kata si B? Coba itu yang si C. Siapa tahu lebih haus. Akhirnya cepet-cepet ke si C. Begitu sampai ke si C, ternyata si C sudah meninggal. Cepet-cepet balik ke si B. Si B meninggal. Cepet-cepet balik ke si A. Si A sudah meninggal. Subhanallah. Berbagi sampai rela untuk mengorbankan nyawanya. Mereka bahagia. Mereka bahagia. Karena kebahagiaan itu berawal dari hati. Ya. Bukan dari perut. Ya. Masih ingat nggak kemarin? Ada orang lapar tapi hatinya tetap tenang. Ada orang kenyang tapi hatinya gelisah. Ya. Baik. Lanjut Mas Ukasyah dengan kebaikan tersebut. Dengan kebaikan tersebut Allah akan menghilangkan kesusahan baik dari orang beriman ataupun orang kafir sesuai kadar kebaikannya. Akan tetapi orang beriman memiliki bagian yang lebih sempurna karena perbedaannya bersumber dari keikhlasan dan harapan akan pahala Allah Ta'ala. Dengan model tersebut Allah ringankan baginya dalam mengerahkan tenaga untuk berbuat baik karena ada kebaikan yang ingin diraih. Allah juga ringankan bagiannya dalam mencegah dalam mencegah keburukan. Mencegah keburukan dengan penuh ikhlas dan harap akan pahala dari Allah Ta'ala. Ya, kalau kita tahu bahwa berbagi, berbuat baik itu akan mendatangkan kebahagiaan, kita pengennya bahagianya sedikit apa banyak? Banyak. Maka kalau kita pengen bahagianya banyak, berbaginya juga harus banyak. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman kayak gini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali setelah kalian mau berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Itu kualitasnya. Jadi kalau kita mau kasih makanan sama teman kita, jangan makanan bekas. Ya, jadi kalau mendoan itu jangan sudah dimakan tinggal berapa separuh kasihkan, bukan. Dari awal diapakan? Ya. Kalau kita pengen kasih bukaan, kita pengen kasih bukaan kepada tetangga kita. Begitu matang, ya baru. Masih baru berikan. Bukan sudah mau basi, udah dikutuk. Tinggal sisa gitu, daripada dibuang. Kita kasihkan apa? Bukan. Yang terbaik. Itu kualitasnya. Kuantitasnya, banyaknya juga demikian. Ya, masih ingat nggak ceritanya Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu bersaing? Umar berusaha mengalahkan siapa? Abu Bakar dalam masalah infak. Ya, coba bayangkan.
Umar bin Khattab menginfakkan berapa? Setengah dari hartanya. Jadi kalau Mas Anjas punya duit 1 juta, itu yang diinfakkan berapa Mas Anjas? 500. Ya. Berapa Mas Luka? Berapa? 500. Bukan berapa? Bukan 100. Tapi ternyata Abu Bakar bukan 500 yang diinfakkan. Berapa? 1 juta semuanya. Kenapa? Karena beliau ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan kalau dia infak hanya sebagian saja. Ya. Nah sekarang, Abi tanya, orang kafir ada nggak yang sedekah? Ada. Ya. Yang punya perhatian dengan kegiatan sosial banyak orang kafir. Nah, pertanyaannya, apa bedanya antara orang kafir dengan orang yang beriman ketika sedekah? Kalau orang kafir sesuai kadar kebaikannya. Kalau orang kafir? Sesuai kadar kebaikannya. Bagus. Mas Abdurrahman, apa? Bedanya apa? Kalau orang baik Mengaruh. Bagus. Kalau orang baik Allah akan menghilangkan Keikhlasan. Apa? Keikhlasan, kemudian mengharapkan pahala. Kalau orang kafir berinfak, anak-anakku, itu balasannya cuma di mana? Di dunia. Orang kafir infak balasannya cuma di dunia. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena amalannya di akhirat berubah menjadi debu. Qadimna ila ma amilu min amalin. Maksud sama? Faja'alnahu haba'an mansura. Mas Anjas, apa artinya haba'an? Debu. Mansura? Yang berterbangan. Amalan mereka musnah. Gak dapat apa-apa. Kalau orang yang beriman, Masya Allah, mereka di dunianya dapat, di akhiratnya juga dapat. Ya. Apa ayatnya, Mas Abdurrahman? لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Anissa. Allah Ta'ala An-Nisa. An-Nisa ayat 114. Mas Anjasya. Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwa semua perkara yang disebutkan dalam ayat di atas adalah kebaikan dan kebaikan selalu mendatangkan kebaikan berikutnya dan menolak keburukan seseorang yang berharap dari Allah Ta'ala akan selalu Allah berikan kepadanya pahala yang banyak diantaranya hilangnya perasaan gundah dan gelisah dan kesulitan hidup lainnya. Bagus, ini ayatnya, perhatikan baik-baik, ini bagus sekali ayatnya. La khaira fi katsir min najwahum. Bisik-bisik itu enggak baik. Apa maksud sama? Bisik-bisik enggak baik. Ngumpet di mana? Di gudang, terus bisik-bisik. Itu enggak baik. Kecuali ada apanya? Kecualinya. Illa man amara bisadaqah. Kecuali kalau bisik-bisiknya karena ngajak untuk bersedekah. Misalnya Mas Usama bilang sama Jas, kamu kan hari Senin baru dapat apa? Sangu. Jas, ayo kita sedekahin. Bisik-bisik. Ya. Mas Abdurrahman sama Mas Ukasha nggak dengar. Itu bagus, nggak apa-apa. Man amara bi sedekah. Anjas bilang sama Usama, tetangga kita kayaknya nggak punya mainan. Yuk kita kasih mainan sebagian buat mereka. Bisik-bisik. Tapi mainnya sendiri, jangan mainnya Mas Uka. Mainannya orang lain diberikan. Ya.
illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin, atau berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan. Ya. Mas Abdullah bilang sama Dede Maryam, ya, Maryam, yuk kita bantu Umi yuk. Ya, Masya Allah. Nanti pas Umi bangun sudah bersih semuanya. Umi kaget. Ya, itu bagus. Au islahin bainan nas. Apa islah? Mendamaikan antara orang-orang yang sedang berselisih. Kayak tadi misalnya, ya, Mas Usamah sama Mas Anjasyah lagi tukaran. Datang Mas Abdurrahman, bisik-bisik sama Mas Usamah. Terus Anjasyah kayaknya pengen lo berdamai. Ya, ya, bisik-bisik. Ya. Nanti datang ke kebalikannya, datang ke Anjasyah. Anjas, Usamah kayaknya pengen lo mainan bareng sama kamu, bisik-bisik. Itu bagus. Ya. Terus apa ganjarannya? Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa melakukan itu karena mengharapkan ridha Allah. Ini namanya ikhlas. Jadi seluruh kebaikan tadi, sedekah, mendamaikan, berbuat baik, itu tidak ada harganya kalau tidak ikhlas. Barang siapa yang melakukan itu semuanya karena ikhlas, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Niscaya kami akan berikan kepada dia pahala yang besar. Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia di sini dikatakan setiap kebaikan akan mendatangkan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Makanya disebutkan dalam beberapa hadis, sana'iul ma'ruf, perbuatan baik akan menghindarkan seseorang dari keburukan. Ya. Apalagi anak-anakku dalam masa-masa wabah seperti ini, ya, kalau kita pengen selamat dari wabah itu bukan cuma kita rajin cuci tangan, bukan hanya kita berusaha untuk menjaga jarak, tapi juga kita berusaha untuk berbuat baik, ya, berzikir, berdoa, berbuat baik. Sekarang kan banyak orang-orang yang kesusahan, ya, bahkan untuk beras saja mereka nggak punya. Jadi jangan mikirin drone terus. Ya, kita punya duit, enggak apa-apalah beli mainan, tapi juga ingat dong, ada orang yang makanannya nggak bisa. Kita pikir sebagian kita gunakan untuk apa? Sedekah. Ayo kita kayak kemarin, Masya Allah ya, bagus. Yuk kita iuran, yuk belikan beras, kita bagi-bagi ke siapa? Warga-warga. Atau misalnya ketika buka puasa, Amah mau beli nasi kotak, aku iuran, kamu punyanya berapa? Mas Anjas misalnya baru dapat sangu misalnya, ya 70.000 seminggu, yang buat beli buka berapa misalnya, aku bisa sedekah buat beli 2, ya 2 sih berapa ya, satu nasi kotak berapa sih? 16. Berapa? 16 misalnya, aku 2 misalnya, disisihkan sebagian uangnya, berbuat baik, akan dilindungi oleh Allah dari keburukan. Ya, jadi kebaikan itu selalu mendatangkan kebaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita akan lanjutkan dengan izin Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya, menonton segala kurangannya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.